Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Renungan Embun Pagi hari ini bertema lupa dan melupakan. Sahabat terkasih, seorang kakek mendatangi cucunya dan bertanya kepadanya, "Cucuku tersayang, lihat kacamata kakek tidak?" Si cucu yang ditanya oleh kakeknya malah tertawa. Cucu ini ditanya serius malah tertawa. Memang ada yang aneh dengan pertanyaan kakek. Si cucu menjawab, "Kakek ini lucu. Bukannya kakek lagi pakai kacamata. Kok dicariin? Tuh, ada di kepala kakek." Sambil si cucu menunjuk pada kacamata kakek yang ada di kepalanya. Si kakek meraba rambut kepalanya. "Oh iya, ini dia. Rupanya kakek lupa." Sambil berkata-kata tersipu. Pada kisah lain, seorang pemudi merasa sakit hati karena kekasihnya telah ingkar janji. Kekasihnya telah memutuskan hubungan dengannya yang selama ini telah terjalin dengan penuh cinta dan harapan. Si pemudi begitu kesal dan sedih. Dan dengan perasaan yang terluka, ia berusaha melupakan kekasihnya itu bersama kenangan-kenangan yang pernah ia jalani ketika masih bersama. Tetapi si pemudi sulit sekali melupakannya, sampai akhirnya ia tertidur karena kelelahan saat berupaya melupakan dan melenyapkan si pemuda dari pikirannya. Sahabat Embun Pagi, dari kata yang berbeda dari satu kata yang sama, yaitu lupa, dan yang satu mendapat imbuhan dan akhiran mekan, maka menjadi kata yang memiliki arti yang berbeda. Kita sering lupa, lepas dari ingatan atau tidak dalam pikiran, tidak teringat, dan ini biasanya tanpa kita sadari. Dan sering banyaknya hal-hal yang harus dikerjakan dan diingat, maka kita lupa. Juga ketika umur semakin tua, maka daya ingat menurun dan saat itu kita sering lupa. Tetapi kata melupakan berarti menjadikan lupa atau menghapus dari ingatan. Dan ini menunjukkan adanya upaya yang sengaja dari kita untuk kita melupakan. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita melupakan yang ada dalam pikiran kita? Apalagi jika momen dan peristiwa yang terjadi itu begitu berkesan dan membekas di hati. Dalam bacaan Alkitab dari Filipi 3 ayat 13 dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Di sini Paulus dalam suratnya kepada jemaat dan pembaca ingin menyampaikan bahwa dia sengaja ingin melupakan apa yang telah ia lakukan dahulu dan terlebih tidak ingin hidup dalam kenangan masa lalu. Paulus ingin melakukan hidup dengan apa yang telah ia pilih, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Ia sadar bahwa dahulu hidupnya begitu berkuasa dan menjadi seorang pemimpin, memiliki anak buah atau prajurit, dan mereka menuruti apa yang ia perintahkan. Tetapi kini hidupnya telah ditangkap dan diubah oleh Tuhan Yesus sendiri dalam sebuah peristiwa yang merubah seluruh kehidupan Paulus. Dari menangkap para pengikut Yesus, akhirnya Paulus menjadi penangkap jiwa-jiwa untuk mau mengikut Yesus. Peristiwa perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di Damsyik tidak bisa dilupakan. Tapi Paulus ingin melupakannya karena ada hal yang lebih penting lagi yang harus dia lakukan. Bahwa Paulus ingin mengarahkan hidupnya kepada apa yang di hadapannya, yaitu tugas dan tanggung jawabnya menjadi murid Yesus, menjadi pewarta Injil kabar baik bagi semua orang. Sahabat terkasih, kita baru saja melewati tahun 2025 dan memasuki kehidupan di tahun yang baru, tahun 2026. Bahkan beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki di bulan kedua di tahun ini. Di tahun yang lalu banyak momen indah yang tidak mungkin kita lupakan, yang menyenangkan dan mungkin juga yang menyakitkan, menyedihkan, mengesalkan dan melukai hati, sehingga membuat kita menyesal, dendam, frustasi dan kehilangan kendali.
Bacaan Alkitab saat ini mengajak kita untuk melupakan hal-hal yang membuat kita patah semangat dan tak berpengharapan. Tidak mudah melupakan, tetapi kita diajak untuk tidak hidup di dalam masa lalu. Kita harus belajar berani mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Jika kita masih ingin melanjutkan hidup ini, kita masih terus dapat berpengharapan. Kita fokus pada janji dan harapan yang Tuhan berikan dan tetap setia, taat, dan bertanggung jawab sebagai murid Tuhan Yesus. Masih ada banyak tugas di depan sana yang harus kita kerjakan. Dan apapun yang kita lakukan, tetap yakin bahwa kita bisa menjadi saluran berkat-Nya. Jangan lupa, kita dipilih Tuhan, bukan kita yang memilihnya. Lupakan yang di belakang, jalani hari esok. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sudah memasuki dan menjalani hari-hari di tahun yang baru, tahun 2026. Ini menunjukkan betapa Tuhan begitu mengasihi kami, di mana kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup yang kami jalani ini. Meski masih banyak hal-hal yang tidak mudah yang kami alami di tahun yang lalu dan tidak mudah kami lupakan. Bahkan sampai saat ini masih menjadi pergumulan buat kami. Tapi kami yakin Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk mengarahkan hidup kami ke depan dengan tuntunan-Mu. Dan buat kami semakin yakin bahwa kami tidak akan melupakan janji-Mu, yaitu menjadi murid-Mu yang senantiasa Engkau berkati. Dan ajar kami juga untuk tidak melupakan akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid-Mu, yang menjadi alat dan saluran berkat-Mu. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian renungan Embun Pagi saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Salam.